وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. Meja tuang guru, ada yang sampai tuang guru. Apa dah cibangkau? Meja, ada meja ketek loh. Ada yang kayak tuang guru. Meja ketek mah. Oh iya. Lo sampai buah. Oh, beko lah. Kini baca Quran. Enggak tuh ada yang bang lagi. Beko lah saya nanti baca Quran baru. Ketek siapa ngaji deh atau? Ah ya, ngaji deh ya. Tua. وكان بالمؤمنين رحيما. Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله الله الله.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Tengku Mas Jaldi yang telah melantunkan ayat-ayat suci di hadapan kita bersama, sehingga bertambah keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara sambutan Saiful Bait yang disampaikan oleh Saudara Kurnianto kepada saudara. Tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Galeh warang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tamabinahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas karunia juga kita bisa berkumpul dan berbahagia. Salawat serta salam kita sanjungkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang dengan cahaya Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Maher, udah nak, udah. yang saya hormati Bapak Ustadz Kirian Syah Merlan, yang saya hormati Duduk. Ketua Koordinator CP Cikunir Bersaudara Bapak Haji Kafrawi, yang saya hormati Bapak Efri sebagai Sekjen Cikunir Bersaudara, Alhamdulillah. yang saya hormati
Bapak Penasehat Haji Farizal KF, yang saya hormati Ustadz kita Tengku Rifki Al-Ghazali, yang saya hormati Bapak tertua kita, cucu saya Pak Cuiti, yang telah hadir dari kampung untuk menghadiri acara maulid ini. Dan juga saya hormati abang-abang, adik-adik, seluruhnya warga Cikunir bersaudara yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih telah meringankan langkah ke rumah saya ini. Semoga amal ibadah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada sorry. Dan apa juga saya serahkan kepada ibu-ibu yang sangat kompak, saya lihat ini ya. Bajunya cukup seragam. Sangat bangga kita melihatnya. Ayo kita. Semoga kita langgeng. Langgeng dengan kekompakan. Dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sayyidul Bait Saudara Tengku Kurnianto yang telah sedikit memberikan wejangan di depan kita bersama. Dapat kita simpulkan bahwa saudara kita Kurnianto ini sangat senang dengan hadirnya kita ini, apalagi melihat ibu-ibu yang dengan pakaiannya seragam, hampir-hampir Kurnianto lupa yang mana tuan rumahnya gitu. Jadi karena mondo dia sama gitu ya. Kemudian selanjutnya kita minta sambutan dari koordinator Cikuni Bersaudara kepada saudara Tengku Kafrawi Dewi. Kami persilakan kepada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Puji beserta syukur, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan nikmat kita sampai pada saat malam ini. Kita diberikan nikmat untuk berkumpul bersama yang dalam tujuan kita, niat kita bersama, yaitu laksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah di pengakhir 3 bulan terakhir, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau maka kita dapat hidup beretika yang baik, berakhlak yang mulia,
Mudah-mudahan kita bisa mengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Al Ustadz Irian Syahmela yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang mulia Al Ustadz Kakanda Teguh Rifki yang juga telah hadir. Yang terhormat Adinda Haji Farijal. Mohon maaf Adinda Haji Farijal, tadi Pak Kurnia katanya penasehat, berarti kesempatan Adinda Haji Farijal tidak bisa lagi menjadi ketua karena udah langsung ke atas. Tapi nanti kita resapel kembali. Yang terhormat semua yang hadir di sini, bapak-bapak, adik-adik, ponakan, dan yang tak kalah penting ibu-ibu yang cukup dengan seragamnya, cukup dengan garamnya, cukup dengan pedasnya, dan telah mempersiapkan dari kemarin Pak Ustaz. Dari kemarin sampai tadi malam begadang memikirkan apa yang layak dimasak, baik itu lauk untuk makannya maupun kue untuk cemilannya. Terima kasih ibu-ibu ya, saya bangga sama ibu-ibu. Ibu, saya bangga sama ibu-ibu. Kalau tidak ada ibu, saya tidak ada. Tapi sayang, ibu-ibu ini bajunya cuma baju kemarin. Ya, ibu-ibu mau baju baru? Minta ukurannya, kasihkan sama bapak-bapak. Biar dapat baju baru. Ini untuk memecahkan suasana Pak Ustadz ya. Saya bangga kepada warga Cikunir, sangat kompak Pak Ustadz. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih kompak lagi, walaupun generasi berganti generasi, supaya di hari-hari besar kita bisa memperingati apa yang telah kita lakukan sekarang ini. Lebih khusus kepada Saiful Bait yang telah memberikan waktu dan tempat, walaupun tadi masih kurang pede, tapi alhamdulillah semangatnya tidak kurang. Hidup Pak Kurnianto. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada koordinator Cikunir Saudara yang telah memberikan wejangan. Ya kemungkinan barangkali dengan dibilang baju lama, ini kemungkinan insya Allah dapat baju baru Ibu. Jadi mungkin barangkali boleh juga ukuran-ukuran udah boleh dicatat nanti pas di list di WA, jadi tinggal masuk. Oke. Nah kemudian marilah untuk mempersingkat waktu, saatnya kita tunggu tausiah dari Al Ustadz Haji Irian Syahmela. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Mahir sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta an basairina ghyshawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur
wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiada kata yang paling indah yang dapat kita ucapkan di malam yang sejuk ini melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Ia bersinggasana di atas arasy. Matahari, bulan dan bintang takluk tunduk di bawah kebesaran dan keagungannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang, menjadikan 7 hamparan bumi tanpa gantungan. Di dalamnya lah tempat anak manusia bersandiwara, ada yang bernaung di lembah kenistaan, dan tidak sedikit pula yang berkayuh di bidu kebahagiaan. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tentunya tiada pernah berhenti memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkah dari semua itu, kita dipertemukan oleh Allah di malam hari ini dalam keadaan penuh dengan sukacita, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Selawat berangkaikan salam tidak lupa selalu tercurah terlimpah keharibaan junjungan alam mahkota dunia sang pencerah sejati. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya manusia yang dengan asbabnya sehingga Gurun Sahara menjadi taman surga yang selalu diziarahi oleh umat manusia dari zaman ke zaman. Dialah Nabi kita yang terlahir sebagai anak yatim dan anak yatim piatu, yang tidak pernah duduk di bangku perguruan tinggi, namun dapat mengalahkan seluruh raja-raja yang ada di dunia ini, sehingga panji-panji kejayaan Islam tersebar luas dari semenanjung Arabia sampai ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia yang kita cintai ini. Salam sejahtera untuk para sahabat dan keluarganya, tentunya buat kita semua umatnya yang selalu istiqamah untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang tidak hadir, insya Allah kelak di yaumil mahsyar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan tentunya semoga dimuliakan Allah, para alim ulama, para asatiz, para hujaj, dan para orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus kepada sahib kita Ustadz Tengku Fikri, wabil khusus kepada guru kita Ustadz Tengku Barmawi, wabil khusus kepada rekan kita, abang anda kita Ustadz Tengku Ferijal, wabil khusus kepada abang anda kita, orang tua kita Bapak Ustadz Tengku Epri Saifullah, wabil khusus kepada kori kita Tengku Adi, wabil khusus tentunya kepada sahibul bait yaitu abang handa Tengku Kurnianto beserta istri dan keluarga yang alhamdulillah
telah memfasilitasi pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan hadir dan datangnya kita serta kembalinya kita nanti ke rumah kita masing-masing, ahli rumah ini khususnya dan kita semua umumnya mendapatkan curahan rahmat berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita muliakan para kaum ibu yang malam hari ini dapat hadir dan membuat suasana kita menjadi semangat dan bergairah. Mudah-mudahan amal baik mereka semua dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu kehormatan diberikan kembali kepada saya dapat bersilaturahim dan bermuajahah. Mohon maaf penghormatan yang terakhir buat koordinator CB Cikunir Bersaudara Bapak Tengku Kafrawi Dewi. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sekian kali diberikan kepada saya. Yang berbicara ini tidaklah jauh lebih baik dari yang mendengarkan. Pada kesempatan ini saya akan bacakan sebuah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti kebesaran kami berupa mukjizat. Lalu kata Allah, kami perintahkan kepada Musa agar ia mengeluarkan kaumnya Bani Israel dari kegelapan menuju cahaya dan mengingatkan mereka kaum Bani Israel itu tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang banyak bersabar dan bagi orang yang selalu bersyukur. Ayat ini ada dua perintah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Yang pertama, bahwa Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menyelamatkan dan mengeluarkan kaumnya Bani Israel dari kegelapan menuju cahaya. Karena kaum Bani Israel ini sudah lama sekali mereka ditindas dan menderita oleh Raja Fir'aun di Mesir. Bayangkan sejak kematian Nabi Yusuf yang merupakan kaum Bani Israel, putra dari Nabi Yakub, sejak itulah terjadi penindasan terhadap kaum Bani Israel. Dan penindasan itu bukan dianggap enteng sampai menghilangkan jiwa dan raga manusia. Sementara Nabi Musa itu sekitar generasi keempat atau generasi kelima dari Nabi Yakub. Bayangkan, sudah ratusan tahun mereka dibantai oleh Raja Fir'aun. Sehingga Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyelamatkan kaum Bani Israel ini, yang akhirnya mereka pun selamat dengan terbelahnya lautan. Akhirnya mereka dapat menyeberangi lautan itu. Yang kedua, agar Nabi Musa mengingatkan kaum Bani Israel tentang hari-hari Allah. Lah emang Allah punya hari? Dikatakan hari-hari Allah
Karena Allah sejatinya tidak bisa kita lihat di dunia ini dengan mata telanjang. Tapi di saat itu Allah hadir menampakkan bukti kebesaran dan kekuasaannya, sehingga orang-orang yang tadinya beriman yang tidak melihat Allah bertambah teguhlah keimanannya. Orang-orang yang sedang diuji oleh Allah bertambah kuatlah kesabarannya. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah semakin besarlah rasa syukurnya kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita hari-hari Allah ini disebut dengan hari-hari besar, dan ini perintah, tidak mengapa kita memperingati akan hari-hari besar ini, seperti Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran, termasuk juga tanggal 1 Muharram tahun baru Islam, termasuk juga hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu hari yang sangat bersejarah, hari besar, yang dengan adanya peringatan-peringatan itu sehingga kita ini semakin besar rasa syukur kita kepada Allah dan ucapan terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang dan pahlawan. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengenang kembali sejarah-sejarah besar masa lampau. Termasuk juga mungkin CB bersaudara ini, Cikunir bersaudara ini, kapan berdirinya, tanggal berapa, siapa pendirinya, apa tujuannya, kirahnya, apa anggaran rumah tangganya, lalu apa hak-hak dan kewajibannya, yang tentunya tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai ukhuwah di antara kita, yang akhirnya kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama-sama. Enggak apa kalau setiap tahun diadakan peringatan tentang awal berdirinya CB bersaudara. Penting itu. Ini sejarah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Karena itu penting sekali, kata Allah, hai Musa, berilah peringatan kepada kaum Bani Israel tentang hari-hariku itu, supaya semakin kuatlah keimanan mereka kepadaku, kata Allah. Hadirin, Nabi Musa pernah kepingin melihat Allah. Sama seperti kita bersujud beribadah kepada Allah, kita kepingin ngelihat Allah. Allah itu kayak apa sih? Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 143, ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina, wa kallamahu rabbuhu, saat itu Nabi Musa penasaran, kepingin melihat wujud Allah itu kayak apa. Akhirnya Musa pun bertanya kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilai, wahai Tuhanku, bisakah engkau nampakkan zatmu kepadaku agar aku dapat mengenalmu, melihatmu? Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tidak akan dapat melihat aku di dunia ini, wahai Musa. Tapi baiklah kalau memang kamu penasaran juga. Unzur ilal jabal, lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau nanti gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah telah menampakkan, bukan zatnya, kata ulama, itu hanyalah bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ada yang mengatakan cahayanya, dia singkap sedikit kepada gunung tersebut, ja'alahu daka, jadilah gunung itu runtuh. Kata ulama, setelah itu gunung itu berubah menjadi tepung.
Lalu gunung itu pun akhirnya lenyap dari permukaan bumi. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun jatuh pingsan terkapar berhari-hari tak sadarkan diri. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa siuman dari pingsannya, dia berkata, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat ya Allah, aku tidak akan meminta lagi untuk melihat zatmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Akulah orang yang mula-mula beriman di antara kaum. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Bukan berarti Allah tidak ada, bukan berarti Allah benci dengan kita. Kalau seandainya Allah menampakkan dirinya di atas dunia ini, hancurlah langit, hancurlah bumi, hilanglah kita dari permukaan alam ini detik itu juga. Hadirin, setelah Nabi Musa turun dari munajatnya dalam keadaan sempoyong, membawa kitab Taurat, kaum Bani Israel yang baru saja selamat dari kejaran Fir'aun terbelah. Allah tampakkan kekuasaan Allah secara nyata. Nabi Musa turun, lihat kaum Bani Israel sudah menyembah patung anak sapi. Kecewa Musa, dia buang sukup lembaran. Dia panggil Nabi Harun, dia pegang jenggotnya. Kenapa kau biarkan umatku tersesat? Tidak wahai anak saudaraku, mereka hampir saja membunuhku. Mereka lah yang memilih jalan itu. Nabi Musa marah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, siapa yang menyembah patung anak sapi, jalan satu-satunya tobatnya harus bunuh diri. Semuanya, kata ulama, sekitar 70.000 orang mati, saling membunuh di antara mereka. Itulah sebagai konsekuensi, sebagai tobatnya kepada Allah. Satu, yang kedua, Nabi Musa pun mengumpulkan setiap kabilah-kabilah dari 12 golongan Bani Israel itu 6 orang untuk manjat ke atas gunung memohon taubat di hadapan Allah. Nabi Musa memilih orang-orang yang terbaik di zaman itu. Setiap satu kabilah 6 orang, sekitar 70 orang. Berangkatlah 7 orang ulama-ulama kaum Bani Israel ini ingin mengajukan taubat di hadapan Allah. Turunlah awan mendung, bercakap-cakaplah Musa dengan Allah. Ketika awan itu naik, 7 orang ulama Bani Israel ini bertanya, itu siapa Musa? Itulah Tuhan kita Allah itu. Bisakah kami melihat Tuhan kami itu seperti engkau melihat? Aku pun tidak bisa melihat. Aku cuma bisa bercakap-cakap saja, kata Musa. Enggak, pokoknya kami tidak akan berimanlah sama kamu Musa kalau seandainya kami tidak bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Kata Nabi Musa, jangan, aku sudah pernah minta seperti permintaan kalian. Gunung saja hancur, aku terkapar pingsan berhari-hari. Jangan, aku tidak mau. Tidak. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Al-Baqarah 55. Wah, ngotot ini kaum Bani Israel. Lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan beriman kepada engkau. Lebih baik kami murtad wahai Musa. Ini ulama di kalangan kaum Bani Israel. Lebih baik kami murtad Musa daripada kami tidak bisa melihat Allah itu. Enak-enak saja kamu bisa melihat Allah, kami tidak bisa melihat Allah. Aduh, geleng kepala Nabi Musa. Ya udah, terserah kalian, minta sama Allah. Fa akhadha sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya mereka semua mati disambar petir karena mereka ingin melampaui sesuatu yang bukan hak mereka untuk melihat Allah dengan mata telanjang. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah itu. Mungkin. Karena itu banyak di antara kita yang ragu-ragu ketika kita tidak bisa melihat Allah ini. Allah itu ada nggak ya? Kira-kira yang kita sembah ini ada nggak?
Karena itulah wahai Musa, sampaikanlah peringatan kepada kaummu tentang hari-hari. Nah, bagi kita tidak ada hari-hari yang paling istimewa itu. Tentunya hari di mana saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bayangkan saat itu dunia ini sedang berada di sisi-sisi yang sangat gelap gulita. Gelap gulita. Maka ada istilahnya dengan zaman jahiliyah. Gelap gulita di sini, kebodohan itu bukan berarti mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa membangun bangunan yang megah. Tapi saat itu memang dunia ini gelap gulita karena sudah tidak ada lagi satupun yang mengenal Allah. Sudah tidak ada lagi cahaya tauhid di muka bumi ini. Bayangkan ketika baginda Rasulullah lahir, seluruh simbol-simbol kegelapan hancur berantakan. Api majusi di Iran yang disembah oleh orang majusi ratusan tahun tak pernah padam. Mau padam tambah kayu bakarnya, mau padam tambah minyaknya, disembah-sembah orang. Berapa kurun dan generasi, sudah berapa orang yang mempersekutukan Allah dengan api. Ketika Rasulullah lahir, padam api majusi yang ada di Iran. Bayangkan berhala yang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, berabad-abad lamanya disembah oleh manusia, dengkulnya diusap-usap, dikasih sesajen dengan darah ayam, dengan darah sembelihan atau binatang yang lain. Sudah berapa banyak orang yang tersesat menyembah berhala. Ketika Rasulullah lahir, hancur, tersusulah seluruh berhala-berhala. Alam semesta ini tersenyum dengan datangnya baginda Rasulullah. Hadirin, semua orang-orang yang teraniaya merasa bergembira dan bersemangat kembali dengan hadirnya Rasulullah. Dunia benar-benar gelap gulita saat itu. Siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang lemah dia akan ditindas. Saat itu gambaran yang kacau balau itu ditampilkan Allah melalui surah An-Nahl ayat 59, 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzim. Apabila orang-orang Arab jahiliyah itu diberi kabar gembira dengan kehadiran kelahiran seorang anak perempuan, betapa jengkelnya mereka, rumah mukanya langsung merah padam, dan ia sangat jengkel dan marah sekali, kata Allah. Diskriminatif terhadap kaum wanita itu sangat luar biasa. Harkat martabat kaum wanita itu sangat direndahkan saat itu. Sehingga ketika disampaikan tuh istrimu lahir, anakmu perempuan, langsung mukanya merah padam, dia jengkel marah. Sehingga kata Allah, yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Saat itu juga begitu jengkelnya dia langsung kabur meninggalkan orang-orang, pergi merenung di tempat terpencil. Dalam renungan itu kata Allah, apakah ia ingin merawat anak perempuan ini tapi dalam keadaan hina dina, atau dia harus menguburkan anaknya hidup-hidup. Tidak sedikit bayi perempuan yang baru lahir itu dikubur hidup-hidup. Baru saja bayi itu lahir, baru terdengar suaranya perempuan, dilihat kelaminnya perempuan, digali tanah, dikubur hidup-hidup. Dan ini bukan cerita belaka, tapi inilah fakta yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Betapa rusaknya moral manusia saat itu. Kedudukan para kaum wanita yang lemah direndahkan dan dihinakan. Dan bukan hanya di tanah Arab saja, sampai ke belahan dunia. Di Cina, dataran Cina, wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita itu pun harus dibunuh juga. Karena katanya wanita itu pembawa sial. Dia lebih berbahaya dari bisa ular dan racun. Ikut dibunuh. Sampai ke tanah Romawi, bagaimana anak-anak wanita menjadi hak sepenuhnya bagi ayahnya. Terserah, mau dijual kek, mau diperkosa kek, mau diapain, terserah. Tapi ketika baginda Rasulullah lahir, tersenyumlah seluruh kaum wanita.
Rasulullah mengangkat harkat dan martabat kaum yang lemah, kaum wanita. Rasulullah tidak malu-malu untuk menikahi seorang wanita janda yang beranak banyak. Siti Khadijah yang sudah mohon maaf nikah beberapa kali dan usianya pun terpaut jauh. Rasulullah menikahi wanita janda. Emang kenapa? Lalu ketika lahir anaknya wanita Fatimah, bagaimana Rasulullah menimang-nimang Fatimah di hadapan para sahabat? Dia cium-cium Fatimah. Ya Rasulullah, betapa mulianya engkau ya Rasulullah. Kami saja tidak pernah mencium anak kami, wahai Rasulullah. Rasulullah ingin menghapus diskriminatif terhadap kaum wanita. Sehingga Rasulullah mengikat semua itu dengan hadis yang sangat panjang. Kata Nabi, setiap seorang wanita yang hamil anak suaminya, dia ridho dan suaminya ridho, maka seorang istri yang hamil itu setiap harinya dia akan diberi pahala seperti orang yang berpuasa dan orang yang berperang di jalan Allah. Takbir. Lalu kata Rasulullah dalam hadis Tabrani ini, setiap wanita yang mengedang, mengerang kesakitan ketika ingin melahirkan anaknya, seisi langit dan bumi ini tidak mengetahui ada satu kenikmatan yang Allah simpan baginya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main. Itu luar biasa seorang wanita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bayangkan kita nggak BA 3 hari aja udah bingung. Iya. Nah kita ini 9 bulan lebih dalam kandungan ibu kita. Kemana-mana kita dibawa. Ya. Mohon maaf tadi dia seksi dengan mengandung, kendorlah perutnya. Mohon maaf terkoyaklah kemaluannya. Mohon maaf kadang-kadang disesarlah perutnya. Kasihan istri kita. Ya. Tapi itulah ganjarannya. Lalu kata Rasulullah ketika anaknya lahir, apabila sang anak itu mengisap air susunya, satu kali dia mengisap, maka ibu itu akan diberikan satu pahala di hadapan Allah. Lalu apabila sang ibu tidak bisa tidur di malam hari karena anaknya sakit, dia khawatir terhadap keselamatan anaknya. Suaminya enak-enak tidur, dia tidak bisa tidur, ya. Maka ia akan diberi pahala seperti memerdekakan 70 orang budak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Karena itu, ma akramun nisa illa karim wala ahanahunna illa lain. Tidaklah ada seorang suami yang memuliakan wanita melainkan dia adalah laki-laki yang mulia. Tapi tidaklah ada seorang suami yang menghinakan wanita, maka ia adalah suami yang hina pula, kata Rasulullah. Kita ini tidak ada apa-apanya sama istri kita. Mereka udah punya modal jadi surga. Hebat mereka itu. Lalu Rasulullah memuliakan kaum wanita dengan mengikat dalam hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ketika orang menghina kaum wanita, Rasulullah mengangkat harkat martabat wanita. Subhanallah. Makanya jagalah wanita-wanita kita, istri-istri kita. Sayangi mereka, cintai mereka. Ya. Ucapkan terima kasih kepada mereka atas pengabdian mereka kepada kita. Kalau kita ingin akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi wa khairukum li ahlihi. Orang beriman yang paling sempurna imannya itu mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya itu mereka adalah orang yang lemah lembut terhadap istrinya. Jadi ukuran kemuliaan seseorang tidak dilihat hanya dari sholatnya semata,
tapi bagaimana ia memuliakan kaum wanita. Semua orang-orang yang lemah kaum wanita sumringah tersenyum dengan hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini tidak akan bisa tertawa ceria, semangat, bisa makan enak. Tadi kita makan makanan di dalam rumah enak banget semuanya. Itu berkat dari kaum wanita ini. Ya, ini potensi yang sangat besar. Saya tadi kaget datang, oh ibu-ibu kayak kompak-kompak banget ya. Kayak artis-artis ibu kota semua, ini kayak dari mana? Demikian pula halnya ketika baginda Rasulullah datang. Orang-orang yang lemah yang tidak punya daya upaya, seperti anak yatim dan anak yatim piatu, merasa terlindungi. Yang ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Ketika orang sibuk ngurus anaknya masing-masing, keluarganya masing-masing, lalu nanti ketika umat Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia, siapa yang akan ngurus anak yatim itu? Sehingga kata Rasulullah dalam hadis yang panjang riwayat Tabrani, "Walladzi ba'asani bil haqq la yu'azibullah man rahimal yatim wa la ma'ahu fil kalam wa rahima yutmahu wa da'tahu." Demi yang telah mengutus aku dengan hak, kata Nabi, Allah tidak akan menyiksa seseorang nanti pada hari kiamat. Mereka yang belas kasih terhadap anak yatim, yang lemah lembut ketika ia berbicara dengan anak yatim, yang merasa kasihan dia dengan anak yatim akan keyatimannya. Nah, kau tak punya ayah, akulah ayahnya. Kau tak punya ibu lagi, istrikulah ibumu. Kalau kau punya keperluan apa-apa, bicara sama omnya, bicara sama tante ya, lemah lembut yang ngomong terhadap anak yatim. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakaka wa faraka bainahuma syai'an. Aku dan orang yang ngurus anak yatim seperti dua jari. Lalu Rasulullah agak merenggang sedikit. Wa faraja bainahuma syai'an, agak renggang seperti itu. Bagaimana Rasulullah 15 abad yang silam sudah memperhatikan tentang nasib anak yatim. Jangan kita beranggapan anak-anak kita tidak bakalan menjadi anak yatim. Sebab yang namanya yatim piatu berhubungan dengan ajal dan maut yang menimpa ayah dan bunda. Bayangkan kalau besok lusa kita meninggal, siapa yang akan ngurus anak itu? Kalau anak berpisah jauh dengan ayah ibunya di luar kota, masih bisa dihubung, papa mama lagi di mana, kapan pulang. Tapi anak yatim yang sudah terpisah selama-lamanya kepada ayah bundanya, kemana mereka ingin mengadu? Kemana mereka ingin mengobati rasa rindu dan kangen itu? Betapa mulianya Rasulullah ketika lahir. Terangkatlah kemuliaan anak-anak yatim di seluruh penjuru bumi ini. Tapi ingat kata Rasulullah, bukan hanya itu saja, seseorang dia diselamatkan dari azab di akhirat. Tidak cukup itu saja, Rasulullah mengikat dalam hadis yang berikutnya. Walam yatatawwal ala jarihi bi fadli ma atahullah. Dia tidak akan disiksa nanti pada hari kiamat apabila dia merasa kasihan dengan anak yatim, belas kasih terhadap anak yatim, dia bertutur kata lemah lembut terhadap anak yatim, dan dia tidak bersikap angkuh terhadap tetangganya, kata Rasulullah. Tidak boleh. Bagaimana rahmatan lil alamin itu mengikat terhadap hubungan antara kita dengan tetangga kita. Bahkan hubungan antara kita kaum muslimin dengan tetangga kita ini langsung diperintahkan Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, naik turun. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta yazunnu annahu sayuwarisu. Senantiasalah Jibril itu datang mengingatkan aku tentang tetangga. Hei Muhammad, berbuat baik dengan tetanggamu, berbuat baik dengan
dengan tetanggamu, datang turun naik Jibril. Setiap ketemu mengingatkan itu. Sehingga kata Nabi seolah-olah tetangga itu pun berhak untuk mendapatkan warisan. Indah sekali Islam. Indah Islam. Lalu tidak terhenti sampai di situ saja, kata Rasulullah. Walladzi ba'atsani bil haq, demi yang telah mengutus aku dengan hak. Angku itu bahasanya apa itu? Kakek. Oh. Demi yang mengutus aku dengan hak, kata Rasulullah. Inna Allah la yaqbalu sadaqatan min rajulin. Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah seseorang yang mana seseorang itu ia memiliki kerabat yang masih membutuhkan santunannya, lalu ia memberikan kepada orang lain bukan kepada kerabatnya ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah. Allahu Akbar. Walladzi nafsi biyadihi la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang dia nanti pada hari kiamat. Itulah penting arti nilai-nilai kekerabatan itu. Jangan kita sibuk beramal, sedekah sana, sedekah sini, santunan sana, santunin sini, tapi kita tidak memperhatikan kerabat-kerabat kita yang mungkin detik ini di kampung halaman sana selalu memanggil-manggil nama kita. Mana adikku tuh? Mana ponakanku tuh? Tahu di sini pamannya, uaknya, tantenya lagi susah. Indah sekali. Kalau seandainya sebelum kita bersedekah kepada orang lain, kita hukumi dulu uak-uak kita, paman-paman kita. Pak Cik, ada nomor rekeningnya enggak? Enggak banyak nih, mau ditransfer. Mohon doanya ya, biar lancar semua di sini. Oh ya nggak apa-apa lah, keponakanku. Ya subhanallah. Itulah yang ditawarkan Islam itu. Subhanallah. Dan sedekah yang kita keluarkan kepada kerabat kita itu ratusan ribu kali lipat pahalanya dibandingkan kita bersedekah kepada orang lain. Subhanallah. Nggak usah pelit-pelit kita sama kerabat-kerabat kita, nggak usah. Ya. Nah kita pun demikian. Cikunir bersaudara ini, itu ibarat tetangga bagi kita. Tetangga yang terdekat bagi kita. Ketika kita kena musibah, iya saudara-saudara kita inilah yang akan mengurus kita. Mereka lah yang akan memandikan jenazah kita. Mereka lah yang mengurus fardu kifayah kita. Wajar dong kalau seandainya kita punya perhatian khusus kepada tetangga-tetangga kita satu paguyuban kita ini. Tidak usah pelit. Tidak mungkin orang Jawa mengurus kita. Subhanallah. Seorang mayat yang meninggal dunia disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, dan mereka bersaksi di hadapan Allah bahwa yang disolati itu adalah orang baik, dia dapat syafaat nanti di hadapan Allah. Jadi jangan main-main perkumpulan kita ini. Kita lebih dari 40 orang di sini. Kita angkat saksi di hadapan Allah. Satu malaikat pun tidak bisa menghadangnya. Satu malaikat pun tidak bisa. Itu saudara saya, itu orang baik ya Allah. Masuk ke surga. Allahu Akbar. Wajarlah kalau kita loyal terhadap tetangga-tetangga kita yang dekat dulu, yang berada di sekitar Cikunir ini. Subhanallah. Itulah indahnya ketika Rasulullah
Orang-orang yang lemah itu terangkanlah kedudukan dan kemuliaan mereka. Hadirin, jujur, siapapun di antara kita tidak pernah kita melihat langsung Rasulullah. Tidak pernah. Tapi kita beriman dengan Rasulullah. Kalau ditanya Rasulullah itu benar ada Rasulullah. Saya yakin. Walaupun saya dipotong-potong, saya yakin Rasulullah itu ada. Ketika kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu ada, walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita, kita yakin bahwa dia pernah dilahirkan dari seorang ayah dan ibu. Saat dia dilahirkan, itulah disebut dengan Maulid Nabi. Itulah Maulid Nabi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ada di antara kita yang mengingkari Maulid Nabi. Merayakan itu memang tidak boleh. Kita bukan merayakan, tapi memperingati. Sesuai dengan ayat-ayat, sampaikanlah peringatan wahai Musa kepada kaum Bani Israel tentang hari-hari Allah. Bukan merayakan. Kalau merayakan itu hari raya ada dua, Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada. Tapi kita memperingati Maulid Nabi. Itulah perbedaan antara merayakan Maulid Nabi dengan memperingati Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi itu termasuk bahagian dari hari-hari Allah, hari-hari besar yang sangat bersejarah. Ada saudara-saudara kita yang mengingkari Maulid Nabi ini. Mereka bilang, ya, orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu sesat. Bid'ah itu, masuk neraka itu. Ya. Loh, hati-hati ini ucapan statement seperti ini. Ketika dia mengatakan mengingkari Maulid Nabi itu, berarti dia bisa keluar dari Islam. Seolah-olah dia tidak yakin bahwa Nabi Muhammad itu pernah lahir di atas dunia ini. Allah. Ngeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad itu beda sama kita. Beda. Nabi Muhammad itu, ibu, wajib kita iman. Wajib Nabi Muhammad. Kalau orang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, kerasulan Muhammad, keluar dia dari Islam. Wajib. Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengan Nabi, wa azzaruhu, yang memuliakannya, wa nasaruhu, yang menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, yang mengikuti cahaya yang telah Allah turunkan kepadanya berupa Al-Qur'an dan sunnah. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Wajib kita beriman kepada Nabi. Yang kedua, ini pasti kena dah kita nih, pasti kena. Nabi itu wajib kita cintai melebihi dari apa yang kita miliki di atas dunia ini, melebihi dari rumah kita, dari kampung halaman kita, dari ayah ibu kita, dari anak-anak kita. Bahkan wajib kita mencintai Nabi melebihi dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, ini kena kita ini. Gak main-main itu. Kita ini gak ada apa-apa, Pak. Gak ada apa-apa kita ini. Sampah kita itu. Kita ini sampah, Pak. Sebenarnya kita ini nggak ada apa-apa. Lihat perang Badar.
624 Masehi. Sebenarnya ini bukan perang Badar sebenarnya. Maksudnya adalah penyergapan. Karena orang-orang kaum muslimin sahabat yang hijrah meninggalkan kota Mekah, itu harta mereka dijarah di Mekah. Akhirnya dijual ke negeri Syam harta mereka. Siapa yang bawa jual? Abu Sufyan dengan 40 orang. Dengan kuda onta-onta yang banyak. Dia bawa ke negeri Syam. Jual seluruh harta sahabat yang dijarah dari Mekah. Ketika pulang ke negeri Syam, kata Rasulullah, ambil itu harta kita. 300 sahabat dikerahkan untuk menyergap perang Badar. Tanggal 17 Ramadan dalam keadaan berpuasa. Ternyata terlacak oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan langsung mengutus utusan ke Mekah untuk mengerahkan 1000 pasukan. Datanglah 1000 pasukan dengan bala tentara dan peralatan perang yang canggih. Sementara Rasulullah dan kaum muslimin hanya 300 orang. Dalam keadaan lapar, haus di bulan Ramadan. Bingunglah Rasulullah. Sehingga Rasulullah angkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Allahumma hadza Quraisy qad atat bi khuyalaiha wa fakhriha tujadilu wa tukadzibu rasulak. Allahumma fa nasruka alladhi wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-Islam la tuqbad fil ardh. Ya Allah, itu musyrik Quraisy sudah datang ya Allah, dengan penuh segala kesombongan dan keangkuhannya. Mereka menentang dan mendustakan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mana janjimu ya Allah, mana janjimu? Seandainya kami terbunuh pada hari ini ya Allah, maka tidak akan Engkau disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Bergetarlah. 1000 pasukan malaikat dikirim oleh Allah. Jika tidak berhasil 2000 pasukan. Jika tidak berhasil 3000 pasukan malaikat dikerahkan Allah. Bertempur dengan jumlah yang tidak berimbang. 1000 melawan 300. Alhamdulillah dimenangkan kaum muslim. Kalau seandainya sahabat meninggal saat itu, tidak mengenal Islam kita Pak. Tidak mengenal Islam. Makanya Rasulullah datang, dia membawa cahaya, cahaya tauhid, cahaya keimanan. Berapa kita ingin membayar harga iman itu? Berapa kita ingin membayar? Kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi, wa ana awwalu ma yuharriku halaqal jannah fayaftahu Allahu li fayudkhilnihi biha wa ma'i fuqara'ul mu'minin yaumal qiyamah. Akulah orang yang mula-mula menggedor-gedor pintu surga. Lalu Allah membukakan pintu surga itu untukku, dan aku dipersilakan masuk ke dalamnya. Bersamaku adalah orang-orang fakir dari orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Kalau Rasulullah tidak duluan masuk surga, kita ini teluntang lantung di yaumil mahsyar, Bapak. Luntang lantung kita. Innama bainal misra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, jarak di antara dua daun pintu surga itu, jarak di antara dua daun pintu surga itu seperti jarak antara kota Makkah dan kota Basrah. Itulah jarak. Itu baru dua daun pintu surga. Lalu ulama kontemporer saat ini menghitung jarak itu. Kira-kira berapa jarak antara Mekah dan Basrah, Irak? Dihitung Pak, sekitar 1272 kilometer. Itu kalau di Indonesia itu jaraknya seperti Jakarta dengan Pasar Bali. Itu jarak lebar pintunya itu ya. Belum lagi bagaimana ketinggiannya, engselnya dibuat dari apa, ketebalannya seperti apa. Siapa yang bisa mendorong pintu surga itu kalau seandainya Allah tidak membukakan pintu surga itu? Ya kita ini tidak ada apa-apanya.
Satu lagi, dengan hadirnya Rasulullah menanamkan nilai-nilai iman dan tauhid kepada kita. Ini modal yang sangat besar sekali buat kita. Anggaplah kita masuk neraka, anggaplah seseorang itu masuk neraka. Tapi kalau dia masih punya iman walaupun sebesar semut ini, pasti tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah masuk surga. Allahu Akbar. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kita masuk surga semua. Amin. Amin. Jadi apa yang kita persembahkan, tenaga pikiran kita ini, karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, inilah yang akan menghantarkan kita. Bayangkan kalau peringatan Maulid seperti ini tidak ada, bagaimana anak cucu kita bisa mengenal Rasulullah? Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Aceh saja, bukan. Kalau orang Aceh udah tidak usah diragukan lagi keislamannya. Mohon maaf, kalau seandainya ada pun kita yang tidak sholat, tidak puasa, tapi jangan coba-coba Islam ini direndahkan, dilecehkan. Nyawa menjadi taruhan, tidak usah diragukan. Tapi bagaimana orang-orang yang ada di Korea sana, yang ada di Cina sana, yang ada di Rusia sana, yang Korea Utara yang tidak menyembah Tuhan, komunis, di Cina pedalaman, mereka tidak mengenal Allah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan hanya untuk seluruh manusia ini, bukan untuk orang Arab saja. Wajib kita untuk memperkenalkan Nabi kita kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Wajib. Subhanallah. Termasuk kita perkenalkan Rasulullah itu kepada anak-anak kita. Ini anak-anak kita masih belum hadir semua ini. Kalau perlu besok-besok kita ajak sama anak-anak kita. Kita bersuka cita di sini. Subhanallah. Nah, intinya adalah Rasulullah datang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini, menaburkan kasih sayang di antara kita. Dan orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya. Itulah orang yang paling dekat duduknya nanti pada hari kiamat nanti dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan tausiah peringatan Maulid Nabi ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi ini alhamdulillah saya lihat udah mulai ramai kita ini ya. Ini setahun 2 tahun ke depan kayaknya nggak terbendung ini Cikunir bersaudara ini. Amin. Tapi itu pakaian seragamnya boleh itu diiniin ibu, kasihan ibu-ibu. Ini masa Pak Ketua Koordinatornya bilang harus minta sama suaminya juga. Jangan begitulah Pak. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Jadi saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Malumlah namanya kita sebagai insan manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah ini. Mungkin banyak hak-hak bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum saya penuhi. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dong. Terima kasih kita sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya semangat sekali. Saya merasakan pencerahan kita pada malam hari ini cukup menyentuh batin kita. Semoga perilaku kita ke depan dan acara yang seperti ini ke depan lebih meriah lagi. Amin. Untuk itu mari kita berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hajat kita dan menjadikan perkumpulan Cikunir bersaudara ini penuh dengan rahmat dan
barokah dari Allah Subhanahu wa taala manzurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya fattah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya razzaq fa innaka khairur raziqin warhamna ya rahman fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, berakhirlah acara kita pada malam ini. Kami selaku pembawa acara tidak luput dari kekurangan dan kegelapan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.